Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, aku akan memandu kalian dalam materi kali ini. Pada video kali ini, aku akan membahas mengenai jaringan fiber optik pada mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas WAN untuk SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan pada kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami jaringan fiber optik. Indikator pencapaian kompetensi dasar ada dua, yaitu menjelaskan dasar-dasar fiber optik dan menerangkan prinsip kerja fiber optik. Kalian udah tahu mengenai fiber optik dan dasar-dasar dari fiber optik. Mari kita bahas bersama-sama dan selamat menikmati video pembelajaran ini. Tetap semangat! Materi yang pertama adalah pengertian fiber optik. Yang dimaksud dengan fiber optik adalah sebuah kabel terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari sumber ke suatu tujuan. Cahaya yang terdapat dalam fiber optik sulit keluar karena indeks bias kaca lebih besar dibandingkan indeks bias udara. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kecepatan transmisi fiber optik sangat tinggi, sehingga sangat bagus digunakan sebagai media komunikasi. Dan fiber optik terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, ada single mode, yaitu fiber optik dengan core yang sangat kecil diameternya mendekati panjang gelombang, sehingga cahaya yang masuk ke dalamnya tidak dipantul-pantulkan ke dinding cladding. Lalu ada gradient index multimode, yaitu fiber optik dengan diameter core yang besar dan mempunyai cladding yang berfungsi indeks biasnya, sehingga dapat menambah bandwidth jika dibandingkan dengan step index multimode. Lalu yang terakhir ada step index multimode, yaitu fiber optik berdiameter core agak besar yang membuat laser di dalamnya akan dipantul-pantulkan ke dinding cladding yang dapat menyebabkan berkurangnya bandwidth dari fiber optik jenis ini. Lalu, fiber optik ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu untuk bagian kelebihannya, yang pertama, kecepatan laju data sangat tinggi, bisa mencapai 1000 Mbps, mampu mengirimkan sinyal lebih jauh tanpa harus menggunakan alat penguat sinyal, dan material kabel lebih awet dan tahan terhadap gangguan kondisi lingkungan, seperti panas dan kelembapan udara. Adapun untuk kekurangannya, yang pertama, proses instalasi cukup mahal dibandingkan dengan instalasi jenis kabel yang lain. Lalu, diperlukan teknisi khusus dalam menangani kerusakan karena harus mengerti menggunakan alat-alat khusus untuk fiber optik. Dengan demikian, diperlukan penambahan biaya. Lalu yang terakhir, kemungkinan masih adanya loss data pada jarak yang sangat jauh, sehingga diperlukan repeater untuk mengurangi terjadinya loss. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam dasar-dasar fiber optik. Secara umum, kabel fiber optik itu terdiri atas 3 bagian, di mana masing-masing bagian mempunyai peranan dan fungsi masing-masing, yaitu core atau disebut juga inti, berfungsi untuk menentukan cahaya yang merambat dari satu sisi ke sisi lainnya. Lalu ada cladding atau lapisan, berfungsi sebagai kaca untuk memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujungnya. Lalu yang terakhir ada coating atau jaket, berfungsi sebagai pelindung mekanis dan tepat kode warna. Selanjutnya, kita akan memahami jenis-jenis kabel fiber optik. Ada 2 jenis kabel fiber optik yang masing-masing memiliki aplikasi yang berbeda. Yang pertama adalah kabel fiber optik multimode atau MM yang memiliki inti besar dan memungkinkan beberapa jalur melalui fiber. Dan yang kedua ada kabel fiber optik mode tunggal atau SM yang hanya memiliki satu jalur melalui core atau inti yang jauh lebih kecil. Untuk multimode fiber optik atau MMF merupakan kabel fiber optik multimode yang memungkinkan beberapa mode cahaya untuk melewati inti besar, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah pantulan saat cahaya melewatinya. Keuntungan dari jenis serat ini adalah
transceiver berbiaya lebih rendah dapat digunakan, tetapi juga memperkenalkan banyak dispersi dan atenuasi. Dan MMF ini memiliki dua jenis, yaitu Gradient Index Fiber Multimode dan Step Index Fiber Multimode. Lalu selanjutnya, ada Single Mode Fiber Optik. Single Mode Fiber Optik memiliki core atau inti yang lebih kecil dari fiber multimode dan hanya memungkinkan satu mode cahaya untuk bergerak, karena ada lebih sedikit pantulan cahaya. Jenis kabel optik single mode memiliki pelemahan sinyal terendah dan cahayanya dapat bergerak lebih jauh. Selanjutnya, ada 3 prinsip kerja dari fiber optik. Yang pertama, sinyal awal atau source dengan bentuk sinyal listrik pada transmitter akan diubah oleh dioda atau transducer optoelektronik hingga menjadi sebuah sinyal elektris kembali. Lalu, gelombang cahaya yang selanjutnya akan ditransmisikan lewat fiber optik menuju ke penerima atau receiver yang ada di ujung lainnya dari fiber optik. Lalu yang terakhir, pada penerima atau receiver, di mana sinyal optik akan diubah oleh fotodiode atau transducer optoelektronik hingga menjadi sebuah sinyal elektris kembali. Dan fiber optik memiliki dua tipe, yaitu Single Mode Fiber atau SMF. Fiber optik single mode memiliki core dengan ukuran yang kecil serta hanya memiliki sebuah jalur cahaya. Selain itu, SMF juga memiliki kapasitas lebih besar pada saat mentransmisikan in-fiber optik remasi, dikarenakan bisa mempertahankan akurasi dari jumlah cahaya agar jarak tempuhnya akan menjadi lebih besar. Bahkan, tidak menunjukkan suatu penyebaran cahaya yang dilakukan oleh beragam mode. Lalu yang kedua, ada multi-mode fiber atau MMF. Fiber optik multimode memiliki sebuah diameter core dengan indeks bias yang lebih besar dari single mode. Ini juga memungkinkan banyak cahaya yang akan melewatinya. Ukuran dari core kabel multimode sekitar 50 hingga 100 mikrometer. Dalam video ini, kita telah mempelajari pengertian dasar tentang fiber optik. Fiber optik adalah sebuah jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Salah satu hal yang membuat fiber optik begitu efisien adalah indeks bias kaca yang lebih besar dibandingkan dengan indeks bias udara, yang membuat cahaya sulit keluar dari kabel tersebut. Teknologi laser digunakan sebagai sumber cahaya dalam fiber optik karena spektrumnya sangat sempit, memastikan kecepatan transmisinya sangat tinggi. Dengan kecepatan transmisi yang tinggi dan kualitas yang luar biasa, fiber optik menjadi pilihan utama dalam media komunikasi modern. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda lebih memahami konsep dasar fiber optik. Kita udah ada di penghujung video nih. Gimana? Semoga beberapa materi yang udah aku jabarin tadi bisa diterima dan dipahami dengan baik ya. Boleh dong scan barcode ini untuk jadi bahan evaluasi videoku yang ini dan sebagai absensi kalian untuk materi ini. Scan barcode ini ya teman-teman. Itulah beberapa pemaparan materi mengenai pembuatan video pembelajaran. Terima kasih telah menonton. Saya Iqmal pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu.